Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat kalian semua teman-teman yang masih selalu ingin belajar tentang pembuatan tenun ATBM. Oke, kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan tenun ATBM mulai dari persiapan, kemudian pertenunan, kemudian finishing. Nah, oke, kita mulai saja. Oke ya, cekidot. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan tenun ATBM. Oke, uh, kita mulai dari pengertian proses. Proses itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Ya, betul sekali. Proses itu adalah serangkaian urutan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan atau menghasilkan sesuatu. Jadi, ketika proses itu ada satu langkah yang terlewati, maka hasilnya pun tidak akan sempurna. Jadi yang namanya proses itu harus berurutan dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak boleh dari satu langsung ke tiga, gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada tiga urutan pembuatan tenun ATBM secara global, yaitu dari persiapan yang pertama, yang kedua pertenunan, dan yang ketiga adalah penyelesaian akhir. Persiapan itu sendiri terdiri dari pembuatan desain tenun. Pembuatan desain tenun bisa dilakukan secara manual ataupun secara masinal atau computerized ya. Ada beberapa aplikasi pembuatan desain tenun, salah satunya ada aplikasi DB Weave yang bisa teman-teman install di komputer kalian, atau bisa juga menginstal aplikasi Weave Design yang bisa di-download di Play Store. Jadi aplikasi desain ini ada yang bisa di laptop atau komputer, ada juga yang bisa di Android. Oke, yang selanjutnya yaitu persiapan benang lusi yang terdiri dari perolingan, pengkajian, pengelosan, penghanian, pencucukan, dan selanjutnya yang ketiga adalah persiapan benang pakan, yaitu pemaletan, dan yang terakhir dalam persiapan itu adalah penyetelan. Oke, kita langsung saja ke persiapan benang lusi. Tadi ada apa saja di persiapan benang lusi? Ada yang masih ingat? Ya, persiapan benang lusi diawali dari pembuatan desain. Karena pembuatan desain sudah kita bahas sebelumnya, kita langsung saja ke perolingan ya. Nah, persiapan benang lusi yang pertama adalah perolingan. Perolingan itu adalah proses merubah benang dari bentuk cons menjadi bentuk hang atau streng. Bentuk cons itu adalah bentuk yang seperti kerucut. Nah, sedangkan hang atau streng adalah gulungan benang yang ukurannya besar. Biasanya kalau bentuk hang itu tidak ada eh, apa namanya tengah-tengahnya, jadi tidak ada landasannya, biasanya tidak ada tengah-tengahnya. Kalau benang itu kan seperti benang jahit ada bagian tengahnya ya, yang mana itu adalah alat untuk menggulungnya, tempat untuk menggulung, sedangkan pada bentuk hang itu tidak ada tempat menggulungnya. Nah, yang kedua adalah pengkajian. Tadi perolingan dari bentuk cons menjadi bentuk hang. Yang kedua adalah pengkajian. Pengkajian ini yaitu proses memberikan kanji tipis pada benang lusi supaya memudahkan dalam proses pertenunan. Yang selanjutnya pengelosan. Pengelosan itu kebalikan dari perolingan. Jika perolingan dari cons menjadi hang, nah kalau pengelosan dari hang menjadi cons atau gelok. Seperti di layangan ya, ada yang namanya gelok. Nah, yang langkah keempat adalah penghanian. Penghanian pada ATBM bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara atau dua jenis alat. Penghanian itu sendiri artinya proses menyusun benang lusi sesuai dengan desain. Jadi kan seperti yang sudah kita buat pada DB Weave ya. Desain itu benang lusi bisa beraneka ragam warnanya, seperti di sini bisa dilihat ada warna pink, ungu, pink, dan selanjutnya itu adalah kita susun menggunakan kita susun dalam proses penghanian. Nah, yang pertama ada hani besar. Hani besar itu alatnya seperti ini. Ada rak hani, ada sisir, sisir, kemudian ada
penggulungnya. Ini alat honey besar ini biasanya digunakan di industri tenun ATBM seperti di Pekalongan, Jepara, dan sebagainya. Sedangkan alat honey yang kedua yaitu honey meja atau alat honey portable. Bentuknya seperti ini, ada pasak-pasaknya. Ini biasanya digunakan pada di pelatihan-pelatihan ataupun di sekolah. Ya, langkah kerja penghanian itu diawali dari menghitung kebutuhan benang lusi. Kebutuhan benang lusi itu bisa dari terdiri dari dua, yaitu jumlah helai benang lusi dan panjang benang lusi per helai. Saya ulangi ya, kebutuhan benang lusi itu adalah dari jumlah helai benang lusi dan yang kedua panjang benang lusi per helai. Oke, kalau sudah dihitung kebutuhan benang lusinya, yang kedua, tempatkan alat honey di meja atau di dinding. Kemudian, yang ketiga, potong benang untuk mal atau contoh sesuai dengan ukuran panjang benang lusi per helai. Jadi kalau kita sudah hitung kebutuhan benang lusi per helai panjangnya seberapa, kemudian kita buat contoh malnya dengan benang yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu pasang mal pada pasak-pasak honey dan pada salah satu sisi di antara dua pasak honey dibuat silangan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di videonya ya. Saya akan memperlihatkan video penghanian menggunakan alat honey meja. Nah, yang selanjutnya yang kelima, ikatkan bahan untuk benang lusi pada pasak pertama sesuai dengan mal. Yang keenam, lilitkan benang lusi tersebut mengikuti mal. Jadi kalau malnya sudah kita pasang di pasak, kemudian benang lusi yang akan kita gunakan, kita ikutin alurnya sesuai dengan mal tadi. Nah, setiap 10 helai diberi tanda supaya mudah penghitungan. Karena dalam penghanian itu kadang sampai ratusan, bahkan banyak yang dibutuhkan helai benang lusi dalam satu produk. Nah, yang ketujuh, jika penghanian sudah selesai, ikat persilangan benang pada awalan lilitan, akhir lilitan untuk memudahkan dalam pencucukan. Yang terakhir adalah lepas benang yang sudah dihani dengan cara digulung dengan menggunakan gulungan rantai. Pada tahu nggak nih gulungan rantai itu apa? Ya, gulungan rantai itu kalau orang Pekalongan mengatakan gulungan tali usus katanya. Ya, sekarang ada yang tahu nggak di antara kalian bagaimana cara menghitung kebutuhan benang lusi? Kebutuhan benang lusi dari panjang benang lusi per helai ataupun dari jumlah helai benang lusi yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita lihat rumusnya ya. Nah, ternyata penghanian itu sendiri ada nama-nama lainnya atau istilah penghanian di beberapa daerah atau di berbagai daerah itu berbeda. Contohnya, di Pekalongan penghanian itu namanya ngeteng, sedangkan di Yogyakarta namanya nyekir. Oke, sekarang kita masuk ke rumus penghitung kebutuhan benang lusi. Yang pertama, bagaimana cara menentukan jumlah helai benang lusi? Jadi, caranya begini, jumlah helai itu rumusnya lebar benda atau lebar produk per 2,5 dibagi 2,5 dikali ukuran sisir. Itu adalah rumus dari jumlah helai benang lusi. Misal gini, lebar produknya 10 cm, kemudian nomor sisirnya 12. Sekarang kita hitung saja 10 per 2,5 atau 10 dibagi 2,5 itu kan 4 dikali nomor sisirnya tadi berapa? Ya, 12. 12 dikali 4 jadinya 48. 48 helai benang lusi yang dibutuhkan untuk membuat produk dengan lebar 10 cm. Selanjutnya, dari mana kita tahu ukuran sisirnya? Nomor sisirnya. Nah, untuk mengetahui nomor sisir pada sebuah alat tenun bukan mesin, caranya gampang sekali. Teman-teman ambil penggaris. Penggaris itu kan ada ukuran sentimeter, ada 1 inci ya. Nah, untuk mengetahui nomor sisir, kalian hitung saja jumlah celah sisir atau jumlah lubang sisir dalam 1 inci atau dalam 2,5 cm. Jadi katakanlah sisirnya itu kita hitung jumlahnya dalam 1
inci atau dalam 2,5 cm jumlahnya ada 12 celah. Nah, itu berarti nomor sisirnya adalah 12. Atau misal jumlahnya ada 14, berarti nomor sisirnya itu adalah 14. Gitu ya, gampang sekali. Selanjutnya menentukan panjang benang lungsi. Rumusnya seperti ini, PP kali N tambah 2 kali R kali N kurang 1 ditambah 2 kali 20. 20 ini adalah toleransi eh jarak ujung tenunan ke boom lusi maupun ke boom kain. Jadi 20 ini adalah toleransinya. 20 ini bisa berubah-ubah, teman-teman. Jadi kalau misal alat tenunnya pendek atau jarak dari boom ke sisir, maksud saya dari boom ke sisir, boom kain ke sisir itu berdekatan, berarti ini bisa lebih kecil atau bisa lebih jauh lagi, berarti ditambahkan. Oke, untuk kali ini standarnya itu minimal 20. Jadi PP kali N tambah 2 kali R kali N kurang 1 tambah 2 kali 20. PP itu adalah panjang produk, N itu adalah jumlah produk yang akan dibuat, kemudian R ini adalah rumbai-rumbai. Oke ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, dibaca sebuah perusahaan tenun dan sebagainya, dilihat, dipahami, dihitung. Nah, ini rumusnya ya, kalian coba hitung. Nah, nanti ketika ulangan atau ketika latihan, kalian harus bisa. Oke, di sini ada video penghanian seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ada video proses penghanian ya. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat proses penghanian di video ini. Dulu anak-anakku, di sini Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan proses penghanian menggunakan alat hani meja. Alat hani meja ini digunakan biasanya di pelatihan-pelatihan maupun di sekolah. Nah, seperti yang kalian lihat, alat hani ini terdiri dari kotak frame segi 4 seperti ini yang mana dilengkapi dengan pasak-pasak tiang. Nah, pasak-pasak ini biasa digunakan, nanti akan digunakan untuk melilitkan benang. Nah, ini ada buku tentang tenun ya, bisa kalian lihat. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, ada benang, gunting, penggaris, kemudian ada benang, kolos benang ya, ada penggaris, dan alat-alatnya ini digunakan nanti untuk pembuatan penghanian. Kemudian ada tali yang digunakan nanti menandai benang-benang yang telah dihani. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan benang yang mau digunakan untuk benang lusi. Di sini ada benang berwarna merah. Nah, Ibu ini mengambil video dari internet ya, kemudian Ibu terjemahkan menjadi bahasa Indonesia supaya kalian bisa lebih paham. Oke, yang pertama sesuai dengan langkah kerja, yaitu menghitung kebutuhan benang lusi, baik jumlah helai benang lusi maupun panjang benang lusi per helai. Nah, setelah panjang benang lusi per helai kita ketahui, maka kita buat mal dari benang yang berbeda. Mal tersebut kita pasang di salah satu pasak, kemudian kita silangkan seperti ini pada pasak-pasak yang ada pada alat hani. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus mengaitkan benang tersebut, benang mal itu ya, pada salah satu pasak lagi. Begini kita harus membuat silangan-silangan pada pasak. Ini alat hani yang menggunakan alat hani portable ya, alat hani meja. Kita taruh benang mal tersebut, kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini benang yang kita gunakan untuk mal itu harus warnanya berbeda dari benang lusi yang akan kita gunakan pada produk tenun. Oke, kalau sudah, itu adalah alat supaya benangnya tidak lari-lari, kita taruh di bawah. Nah, yang selanjutnya pada langkah ke 5. Nah, ikatkan bahan untuk benang lusi pada pasak pertama sesuai dengan
mal. Jadi seperti ini, ikatkan pada pasak pertama sesuai dengan benang, sesuai dengan mal. Kemudian kita ikutin alur mal tersebut. Ini kita harus melilitkannya sesuai dengan alur pada mal atau apa ya mal itu. Contoh. Nah, kita bolak-balik seperti ini. Satu kali putaran itu adalah satu uh, ukuran panjang benang. Jadi misal panjang benarnya itu adalah 50 cm atau 20 meter katakanlah, maka dari pasak yang pertama ini sampai pasak yang terakhir itu panjangnya 20 meter. Nah, sampai pasak yang terakhir itu 20 meter, kemudian kita silangkan sesuai dengan kebutuhan helai benang lusi. Kemudian setiap 10 benang, nih kita hitunglah 1, 2, 3, ini baru 4. Oke, kita hitung lagi. Nah, setiap 10 helai benang itu kita harus kasih tanda. Tanda tersebut fungsinya untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah helai benang lusi. Satu lembar kain kadang ada yang membutuhkan ratusan bahkan ribuan helai benang lusi. Maka dari itu kita harus memberikan tanda setiap 10 helai. Tanda tersebut bisa berupa silangan yang berbeda seperti pada video ini, maupun kita bisa menggunakan tali atau ikatan, melakukan pengikatan setiap 10 helai benang lusi. Penghanian ini pun bisa dilakukan di dinding seperti ini, ada silangan atas dan silangan bawah. Silangan yang atas digunakan untuk memisahkan setiap helai benang lusi. Nah, sedangkan silangan yang bawah itu untuk memisahkan setiap 10 helai benang. Kalau yang bawah setiap 10 helai, kalau yang atas adalah setiap 1 helai, karena setiap 10 helai itu digunakan untuk memudahkan penghitungan, sedangkan yang setiap helai benang lusi harus terpisah setiap helai itu adalah untuk memudahkan proses penyucukan. Nah, ini kita sedang hitung bagi jumlahnya sudah sesuai atau belum. Tadi ya, setiap 10 helai itu untuk memudahkan menghitung. Kalau sudah selesai, maka pada ujung ujung pasak itu kita ikat, dan pastikan ikatan itu sedikit longgar supaya nanti mudah dalam pengambilan benang lusi dari alat hani ya. Nah, selanjutnya kita gunting benang lusi tersebut. Benang yang warna merah ini kalau sudah selesai menghaninya kita gunting. Oke ya. Dipanjangin, jangan mepet guntingnya. Nah, jika penghanian sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh. Kalau di langkah ketiga ya, langkah ketujuh adalah mengikat persilangan benang menggunakan benang yang berbeda. Pengikatan ini fungsinya adalah supaya silangan atau alat benang yang sudah kita hani itu tidak berubah bentuk. Ini ya, mengikatnya di antara silangan, membuat ikatan di antara silangan yang satu, kemudian silangan yang kedua, kemudian pada awalan menghani, kemudian pada akhir menghani. Kita membuat ikatannya menggunakan simpul hidup. Simpul hidup itu adalah simpul yang bisa dengan mudah kita lepas kembali. Nah, ini kita harus mengikat persilangan benang. Nah, ini harus sampai ke bawah ya, jangan sampai keliru. Termasuk mal kita ikat juga. Nah, seperti ini. Mengikat di antara silangan. Kemudian kita kasih jarak antara ikatan dengan tali hidup di atas itu. Nah, kenapa dikasih jarak itu sesuai dengan kurang lebih jarak lebar dari kain ya.
Silangan yang kedua kita ikat juga. Kalau menggunakan tanda menghitungnya menggunakan tali ya kita harus ikat juga. Sama seperti ikatan yang pertama, kita harus memberi jarak dari benang di bawah sampai ke simpul hidup ya. Nah, yang ketiga adalah mengikat hasil hanian menggunakan benang yang berbeda di awalan penghanian. Ini kan awalannya ya, terus kita kasih jarak juga. Yang terakhir adalah mengikat pada akhiran benang. Nah, jangan lupa menggunakan simpul hidup. Nah, setelah ikatan-ikatan tadi sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita ikat lagi tengah-tengah, seperti ini. Ini ikatannya yang kencang aja, ini supaya tidak berubah hasil hanian kita. Ya, supaya terkumpul aja hasil haniannya. Seperti ini, menggunakan benang yang berbeda juga. Benang yang berbeda ini adalah fungsinya untuk memudahkan melihat benang yang tidak digunakan. Oke, selanjutnya adalah mengambil atau melepaskan benang hanian, benang lusi dari alat hani menggunakan simpul rantai atau kalau orang Pekalongan mengatakan adalah tali usus katanya. Tali usus atau ikatan rantai itu yang seperti apa? Itu yang seperti ini. Kita lepaskan dengan perlahan ya. Hati-hati kita ambil, kemudian kita lakukan pengikatan rantai. Seperti ini. Oke, secara perlahan. Nah, kalau ini sudah selesai, maka penghanian pun sudah selesai dan benang lusi siap kita lakukan penyetelan. Yang selanjutnya adalah penyucukan. Dengan gulungan rantai ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, benang lusi siap untuk kita pasang di alat hani. Yang selanjutnya kita lakukan penyucukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Teman-teman, bagaimana nih setelah kalian menonton video dari proses penghanian tadi? Bagaimana, adakah yang sudah mulai paham bagaimana cara menghani atau malah bingung? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang penghanian? Silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar atau di chat WA kita ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oh iya, Ibu mengambil videonya dari sini ya. Asford, silahkan kalian kalau mau melihat secara langsung video penghanian atau penenunan menggunakan ATBM, silahkan kalian mengunjungi YouTube ini. Oke, teman-teman semua, tadi setelah penghanian, langkah selanjutnya adalah apa? Ya, betul sekali, yaitu pencucukan. Nah, materi pencucukan ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada pencucukan lurus, ada pencucukan runcing, ada cucukan lompat atau tidak beraturan. Jadi ada 4 jenis cucukan. Cucukan di apa? Ya, betul. Jadi pencucukan itu dilakukan pada mata gun dan pada sisir. Nah, jenis-jenis cucukan tadi yang ada 4 jenis itu, yaitu runcing, lurus, lompat, dan tidak beraturan, itu merupakan pencucukan pada mata gun. Sedangkan pencucukan pada sisir itu dilakukan secara berurutan, bisa dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Nah, ini langkah awal sebelum dilakukan pencucukan pada gun dan sisir adalah memasang benang lusi pada bom lusi yang terdapat pada ATBM. Ini proses pencucukan ya, teman-teman. Ini pencucukan pada apa ya? Ya, ini pencucukan pada mata gun. Nah, di sini sebelum pencucukan, setelah penghanian sebelum pencucukan adalah memasang benang lusi pada ATBM. Bagaimana caranya? Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, masukkan, kita harus menyiapkan 2 buah silangan, kayu silangan. Kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian kita ikat, kemudian kita atur di radel ya. Nah, ini adalah kayu silangan ini tadi.
ini kenapa harus ada silangan? Supaya terpisah satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mengatur kayu silangan sehingga bisa harus lurus ya. Ini adalah boom lucy, kemudian ada bagian yang seperti ini, kita harus tegak lurus dengan penenun, jangan sampai sebelah sini. Jangan sampai yang kiri lebih pendek daripada yang kanan. Jadi antara kiri dan kanan harus lurus. Yang selanjutnya adalah memisahkan benang lucy yang akan dipasang pada boom lucy dengan menggunakan radel. Ini adalah radel ya, cuman radelnya ada atasnya. Ini tadi kan ada setiap 10 helai kan kita ikat ya. Nah, setiap 10 helai ini masuk ke dalam lubang-lubang radel ini. Kemudian ini kayu silangannya. Tadi kayu silangan yang pertama nih ya. Ya, selanjutnya kita pasang pada boom lucy. Benang lucy kita pasang pada boom lucy. Tapi sebelumnya kita pisahkan dulu setiap 10 helai pada radel seperti ini. Jadi kita harus atur sesuai dengan lebar produk. Jadi katakanlah lebar produknya seperti ini. Ini diatur, kemudian ini kayu silangan yang tadi sudah diikat. Kemudian kita masukkan kepada kayu silangan yang terdapat pada boom lucy. Ini ya. Nah, si kain yang tadi kita selipkan ke sini. Caranya begini. Seandainya kita sudah masuk tatap muka, kita praktekkan ini. Tapi sayangnya kita tidak tatap muka, jadi kalian belajarnya melalui gambar seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah memisahkan atau mengatur susunan posisi benang lucy seperti ini, sesuai dengan lebar produk. Jadi biar rata. Jangan mengumpul di tengah semua atau mengumpul di sebelah kanan atau mengumpul di sebelah kiri, tapi harus rata. Yang selanjutnya adalah digulung pada boom lucy. Nah, seperti ini adalah boom lucy, kita gulung. Ini benang yang belum ada tenunannya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya proses pencucukan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan dilakukan pada gun dan sisir. Caranya bagaimana? Langkah kerjanya seperti ini. Langkah kerja pencucukan ada 10, silakan kalian baca. Satu persatu dipahami, kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan. Jadi di sini nih, pastikan benang lucy terpasang dengan sempurna pada boom lucy dengan posisi lebar kain sesuai dengan lebar produk. Oke, proses pencucukan ini bisa dilakukan mulai dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri. Seperti pada nomor 9 ini. Nah, pencucukan itu harus berurutan seperti ini, teman-teman. Ini adalah benang yang modelnya panah-panah. Ini adalah benang. Nah, jadi harus berurutan. Benang ke satu misal masuk gun. Nah, kayak gini. Lurus. Kalau kita lihat cucukannya, ini adalah jenis cucukan apa? Ya, betul sekali. Jenis cucukan lurus ya. Dengan pola benang 1 masuk gun 1, benang 2 masuk gun 2, benang 3 masuk gun 3, benang 4 masuk gun 4, dan benang 5 masuk gun 1. Kembali ke pola awal. Ini adalah jenis cucukan lurus. Setelah dicucuk, diikat setiap 10 helai supaya memudahkan penghitungan dan hasil cucukan tidak terlepas kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah penenunan. Ketika sudah selesai mencucuk, baik dari gun maupun ke sisir, kita atur harus seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah penenunan. Oke, silakan kalian lihat urutan kerja atau langkah kerja penenunan. Ada 8 langkah kerja. Nah, dari 8 ini sebenarnya hanya ada 5 gerakan pokok menenun. Yang pertama adalah buka mulut lucy, pembukaan mulut lucy, kemudian peluncuran benang pakan, penggetekan, kemudian penguluran dan penggulungan. Ya, betul sekali. Namun, sebelum kalian menenun benang, kita harus menenun dulu menggunakan benang tebal atau kayu silangan. Itu untuk
supaya si benang lusinya rata. Oke, ini ya, pastikan benang lusi sudah masuk mata gun dan celah sisir dengan sempurna. Kemudian pastikan hubungan antara gun dengan injakan pedal tersambung. Kan dalam desain itu ada bagian hasil tenunan, kemudian cucukan, kemudian injakan, dan ada yang paling pojok itu adalah hubungan yang atau ikatan yang menghubungkan antara gun dengan injakan. Nah, itu kita harus pastikan dulu supaya ikatannya sudah benar. Apakah gun satu dihubungkan dengan injakan berapa dan selanjutnya. Oke, kita harus menenun dulu dengan menggunakan benang besar atau kayu silangan ya. Ini kurang lebih 2-3 kali. Kemudian baru melakukan penenunan menggunakan benang pakan, baik itu dari bahan alami maupun dari bahan buatan sesuai dengan desain. Ya, setelah kalian Oke, nah tadi adalah langkah kerja penenunan. Jadi yang pertama kita harus memastikan benang lusinya sudah terpasang pada gun dan pada sisir. Yang kedua, kita harus pastikan juga ikatan antara injakan dengan gun sudah benar atau belum. Yang ketiga, gulunglah benang pakan pada teropong. Jadi benang pakannya harus digulung pada teropong. Itu namanya pemaletan. Nah, yang keempat adalah membuka mulut lusi. Caranya bagaimana? Ya, betul sekali. Dengan menginjak pedal. Maka ketika menginjak pedal, mulut lusi akan terbuka. Gun akan terangkat, mulut lusi akan terbuka. Yang selanjutnya, lepaskan injakan, lakukan penggetekan. Penggetekan itu adalah untuk merapatkan hasil tenunan. Menarik sisir ke arah penenun itu adalah namanya penggetekan. Yang keenam, lakukan menenun dengan kayu silangan. Nah, tadi ya, dengan kayu silangan dulu supaya hasilnya rata. Karena tadi ketika mengikat pada bum kain, biasanya seperti ini akan ada yang bagian yang rapat gitu. Sehingga ketika kita menggunakan kayu silangan dulu atau benang tebal, ini bisa lurus seperti ini. Nah, hasil ikatan ini bisa tersebar ketika kita menggunakan kayu silangan dulu seperti ini. Setelah pakai kayu silangan, baru kita menggunakan benang sesuai dengan desain. Cara mengikat ini seperti itu, seperti ini. Cara menghubungkan antara gun dengan injakan. Ini pedal atau injakan, ini gun. Nah, ini kakak kelas kalian sedang mengatur atau menyetel menghubungkan antara gun dengan injakan. Ini desainnya. Nah, ini adalah proses penununan. Urutannya membuka mulut lusi dengan cara menginjak, kemudian mengawali tenunan dengan kayu silangan, kemudian menyisipkan benang pakan menggunakan teropong pipih atau teropong perahu atau bobin dan sebagainya. Nah, kemudian penggetekan. Ini menarik, ini adalah sisir ditarik ke arah penenun atau ke arah hasil tenunan sehingga hasil tenunan menjadi rapat. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika benang pakan atau benang lusi putus di tengah jalan? Ini cara menyambung benang pakan ketika menenun. Nah, misal ada menyambung dengan warna yang berbeda. Di bawahnya warna merah, atasnya warna kuning. Caranya seperti ini. Disisipkan. Jadi tidak terlepas. Oke ya, sudah paham? Yang selanjutnya adalah menyambung benang lusi yang terputus. Seperti ini. Nah, ketika sudah selesai menenun, yang selanjutnya adalah penyelesaian akhir atau finishing. Yang diawali dengan melepaskan tenunan dari alat tenun bukan mesin. Yang kedua, menggunting sisa benang lusi. Yang ketiga, membuat simpul makram seperti ini. Ini ada cara penyelesaian akhir seperti itu, melepaskan tenunan dari ATBM, menggunting sisa-sisa benang, kemudian bisa menyisipkan atau membuat simpul makram. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kemarin Ibu menyuruh kalian mengumpulkan stem. Bukan langsung dikumpulkan ke saya, tetapi kumpulkan dulu di tempat kamu. Nanti pada waktunya kalian
kumpulkan ke tempat ibu. Jadi nanti harus dikumpulkan dulu, ada beberapa stem ya, kurang lebih nanti ada 3 atau 5 stem untuk materi ini. Nah, kalau sudah terkumpul baru kirimkan ke saya. Nah, baru kalian akan mendapatkan kuota gratis. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah paham materinya, tidak ada yang ditanyakan, kerjakan kuisnya. Nanti setelah mengerjakan kuis akan dapat stem lagi. Kemudian nanti kerjakan ulangan hariannya, nanti akan dapat stem lagi. Nah, baru kalian kumpulkan stemnya ke tempat ibu. Oke ya, terima kasih semuanya. Maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.